Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, sahabat-sahabat semua pecinta YouTube S Zani Channel. Seperti biasa, pagi ini pukul 5 pagi hari ini saya akan membawakan tema terinspirasi dari ibu kandung saya sendiri. Perkenalkan, ibu saya nama lengkapnya Tarsiem, asli Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Umurnya sekarang mungkin 48 kurang lebih. Tapi walaupun masih belum begitu berumur sih, tapi aku sangat bangga dengan dia. Notabene adalah karena dia adalah notabene adalah ibu saya sendiri, pekerja keras, disiplin, tangguh, dan sampai detik ini masih dia pekerjaannya adalah berdagang di pasar Banyumas ya. Mungkin dari tahun 96-an lah kalau nggak salah. Saya masih kecil masih itu. Sebelum dia berjualan di pasar Banyumas pun saya pernah lihat ibu saya itu berjualan keliling kampung dari rumah ke rumah, entah itu jual bakwan, jual apa saja yang dia boleh jual, dia boleh buat, dia boleh jual. Masa itu mungkin karena keterbatasan ekonomi ya, ataupun dia untuk menghidupi anak-anaknya, aku dan adik saya. Waktu itu saya masih 2 bersaudara, kalau sekarang sudah 3. Misal yang terakhir itu lahir tahun 2008. Kisah-kisah yang saya petik dari seorang ibu saya, dia adalah orang yang begitu tapa, begitu kuat. Jadi aku ingat dulu masa aku umur tahun 96-an, mungkin aku kelas 1 SD atau kelas 2 SD kesini. Intinya kalau ada acara hajatan atau acara orang nikahan itu, ibu saya jualan di tempat acara itu, dan saya suruh jaga tempat jualannya itu. Dia jualannya macam-macam sih, pernah ada macam jeruk, ada jajanan kecil-kecilan yang mungkin nggak tahu dari mana dapatnya sih, biasanya mungkin macam dia beli dengan harga sekian, dia jual dengan harga sekian, cari untung sedikit-sedikit. Tapi aku nggak tahu barangnya itu dapatnya dari mana. Yang jelas ada dagangannya lah, dan saya dan adik saya menjaga tempat jualannya itu. Mungkin pas aku menjaga itu, ibu saya sedang buat bahan yang untuk dijual lagi, seperti cenil atau apa gitu. Jadi aku dengan umur masih kecil kelas 1 SD cuma disuruh jaga saja, duduk gitu. Aku masih nggak paham ya, masih pelong-pelong, masih ingusan kali ya. Tapi yang aku herannya, ibu saya sudah mempercayakan kami untuk menjaga duduk saja, itu mungkin untuk biar orang tahu kalau itu ada yang jaga dan jualan. Dan itu masih membekas di ingatan saya itu. Seorang ibu saya yang gigih dalam berusaha jualan apa saja yang penting halal. Dan
ya alhamdulillah sampai sekarang dia masih berjualan juga di pasar Banyumas. Ya mungkin ya itu tadi yang aku bilang itu, dari kerja kerasnya, disiplinnya itu, apapun lah, walaupun dia nggak punya lapak gitu di pasar, dia hanya modal nekat datang ke pasar, atau mungkin ya mungkin di pinggir-pinggiran pasar kah, ataupun nggak tahu, dapat tempat yang cuma di pinggir-pinggir warung orang lain itu, intinya dia bisa berdagang di pasar itu. Dan sampai sekarang akhirnya dapat tempat juga, walaupun kecil, tapi alhamdulillah berkat kegigihan dia, kenekatan dia ya, walaupun cuma yang dijual itu pisang, rempeyek, kalau orang Jawa panggilnya sebutnya sih berabatan lah, macam-macam, ada rempah-rempah, bumbu dapur gitu. Penting intinya ada yang dijual, tapi bisa aja itu dia menjual dagangan. Ya flashback lagi yang tadi aku pasal jaga tempat jualan ibu saya di tempat acara nikahan tetangga atau orang yang di kampung saya. Yang aku heran, orang mau beli dagangan walaupun yang jaga anak kecil, berarti modal nekat ibu saya menyuruh anaknya yang masih kecil, umur kelas 1 SD itu, berarti dia sudah percaya sama customernya. Berarti lillahi ta'ala lah, mau nanti barangnya dicuri kah, ataupun customernya, pembelinya nggak bayar kah, intinya dia membiarkan rezeki nggak akan ketukar kok. Mungkin pikiran dia sudah sampai ke situnya itu. Dia nggak takut dagangannya nggak laku itu. Pokoknya banyak lah momen-momen yang sedih itu dari seorang ibu saya. Dan pada saat itu mungkin bapak saya masih sering ngerantau kan ke Jakarta ataupun ke kota lain itu. Dia kan, bapak saya kan bangunan. Bagi saya itulah perjalanan hidup. Nah, ada yang tahu kedepannya seperti apa itu, dan ibu saya bisa melewati semua. Pernah masa aku ingat, aku di sekolah saya mungkin jam istirahat atau apa, dia masih kelas 1 SD juga, aku lihat ibu saya lewat di jalan depan sekolah saya, dia bawa dagangannya. Kalau orang dulu itu dagangan bawa keranjang di belakang, diikat untuk simpan dagangannya. Terusan ada lagi dia bawa semacam kayak tampah itu yang bulat lebar untuk simpan barang juga, disimpan di kepalanya itu. Kalau orang-orang dulu kayak gitu style dagangan. Dan aku lihat dulu mungkin pemikiran anak kelas 1 SD seperti saya, mikirnya mungkin kayak agak malu ibu saya jualannya gitu. Cuma kalau aku pikir lagi, ya gimana itu keadaan yang memaksanya ibu saya berjualan, atau memang pada saat itu memang itu hal yang wajar sih untuk orang tua teman-temanku juga ada yang kayak jualan juga kayak itu, wajar. Jadi kalau aku lihat di sudut pandangku yang sekarang, perjuangan ibu saya yang
gigih dalam dagang jualan apa saja, aku turut bangga. Itu yang sedang langsung membuat diri saya termotivasi dari seorang ibu saya. Dan sampai sekarang apapun, dimanapun aku boleh, ya apa saja aku mau kerja apa saja, intinya ya seperti ibu saya lah, yang penting bisa menghasilkan duit, menghasilkan uang halal, ya kenapa tidak, aku belajar dari sana. Dan dulu aku sama adik saya perempuan, aku bedanya 2 tahun, sering ditinggal ibu saya dan bapak saya, dan saya sama adik saya di rumah cuma berdua. Dan di umur segitu kelas 1 SD ya kami masak sendiri, masak seadanya lah, makan seadanya. Bahkan sering ribut gaduh aku sama adik saya, selisih 2 tahun, kelas 1 SD kan masih nggak tahu apa-apa. Itu tahunya ya kalau nggak sepaham ya gaduh ribut. Apalagi aku sama adik saya Erli sama-sama wage orangnya. Wage itu untuk weton orang Jawa, jadi hanya 1-2 orang yang tahu, jadi nggak pernah pas, sama-sama kerasnya itu wage. Semakin di sini SMP semakin membaik perekonomiannya, dan ibu saya pun sudah punya nama lah di pasar sampai sekarang. Mungkin dia sudah berdagang di pasar berpuluh-puluh tahun lah, kalau dikira lah dari tahun 96 lah, kalau aku kelas 1 itu kan 96 lah. Kalau sekarang berarti sudah 96 ke 2006 10, 2006 ke 2016 20, ya ada 21-an 25-an tahun. Itu yang nggak sebentar ya, cuma ya itu apapun yang dilakukan, dagang apa saja, kalau niatnya ikhlas, disiplin, gigih, pantang menyerah, insya Allah memberikan jalan. Aku pernah ingat juga ibu saya berangkat ke pasar, kan jaraknya 2 km ya dari kampung saya. Kampung saya Desa Surowot, pasarnya di Pasar Banyumas gitu. Dia pakai sepeda ontel, itu sepeda zaman dulu yang di belakangnya ada keranjang 2, kadang bawa kelapa kanan kiri. Di keranjang itu banyak tuh penuh, di atasnya masih ada pisang. Aku ingat aku itu waktu itu sudah sekolah SMP. Kadang-kadang kalau naik bukit kan nanjak tuh, ditanjakan kan di sendiri itu berat. Kadang-kadang ada anak-anak sekolah, yaitu kawan saya juga yang kakak kelas saya, mereka tolong dorongkan. Bagi saya itu sangat terngiang-ngiang terus momen-momen yang seperti itu. Ditolong dorongkan sampai ke atas, soalnya berat kan, sepeda ontel ada keranjangnya 2. Tapi itulah perjuangan ya. Untuk inspirasi dari itu saya cukup sekian dulu, tergantung sama cerita di konten yang akan datang. Terima kasih yang sudah menonton, untuk sahabat dunia maya semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.